Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada yang nabung dulu, daftar, nunggu 5, 6, 7, 10 tahun ya. Maka wajar kalau kemudian saya lihat di belakang ibu bapak hadir juga keluarga terdekat, sahabat terdekat, anak, mantu, cucu, ya, teman-teman terdekat. Ini isyarat bahwa saudara-saudara kita yang mengantar itu sesungguhnya di hati kecilnya, bagi yang belum itu ingin seperti ibu bapak semua. Maka semoga bapak ibu yang mengantar pagi ini itu seolah menjadi bagian doa agar ibu bapak yang belum pergi oleh Allah diberi jalan untuk bisa berangkat. Saya yakin ibu bapak yang ada di depan saya, yang insya Allah hari ini akan berangkat, boleh jadi 8 tahun lalu, 10 tahun lalu, mengantarkan teman, sahabat, saudara, lalu di hati kecil Anda mengatakan, aduh ya Allah, pengen seperti saudara saya. Yang kemudian Allah membukakan jalan, dan Bapak Ibu sekaranglah yang diantarkan oleh saudara-saudaranya. Maka di kesempatan ini, pertama yang harus selalu muncul dalam diri kita adalah syukur. Saya ingin tanya, ada enggak yang lebih soleh dari ibu bapak sekalian? Ada enggak yang lebih rajin tahajudnya? Banyak. Ada enggak yang lebih rajin ke masjidnya? Tapi teman-teman kita ini sama Allah belum diberi jalan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di hadapan saya, calon jemaah haji ini oleh Allah dipilih. Nih, fulan, kamu takdirnya hari ini, hari ini, hari ini. Berarti ibu bapak harus yakin, seyakin-yakin bahwa ibu bapak adalah yang ditakdirkan oleh Allah, yang dipilih. Sebab kalau bicara paling soleh mah harusnya saudara-saudara kita ada yang lebih soleh dari kita, yang lebih rajin ngaji dari kita, ya, yang lebih rajin sedekah dari kita, yang lebih sabar dari kita, yang lebih syukur dari kita. Tapi saudara-saudara kita memang belum diberi garis takdir. Malah ibu bapak kita semua ini yang oleh Allah diberi garis takdir, jalan. Nah, ini yang saya ingatkan, ketika bapak ibu di sana mendapatkan sedikit kesulitan, ya, apakah itu antrian, apakah itu apalah bentuknya, mungkin sebagian ibu bapak ngikutin berita-berita kan, aya nu koperna pecah, aya nu nyasar, ada yang nunggu check-in hotelnya lama. Dengar baik-baik, katakan dalam hati, ya Allah, semoga ini jadi penyempurna gitu. Ya Allah, semoga ini jadi penyempurna. Tolong camkan itu.
Kalau kenapa saya mengatakan begini? Ya wajar kalau kemudian saudara-saudara kita yang sudah berangkat, saya nonton di televisi, ada yang memaki-maki, ada yang ngegoblok-goblokin. Ya wajar mungkin marah. Tapi saudara-saudaraku tercinta, terutama yang bergabung di KBIH Percikan Iman, please, kalaupun Anda mengalami kesulitan yang di luar kemampuan kita, katakan, ya Allah, jadikan ini penyempurna untuk ibadah saya. Jangan sampai Anda nunggu 10 tahun, Anda nunggu 8 tahun, rusak hanya karena antri check-in hotel, rusak hanya karena makanan terlambat. Ini pesan ini tolong ingat. Ya kita berharap tidak ada kesulitan. Siapa yang berharap kesulitan? Gak ada. Tapi kan kita kudu mengantisipasi. Ya. Jadi kalau di bandara misalnya sampai berjam-jam nunggu bis, udah aja, Bapak Ibu nikmati saja. Katakan, ya Allah, jadikan ini penyempurna ibadah saya. Gak ada apa-apanya dibanding dengan nikmat yang Kau berikan pada saya, sehingga tidak perlu kita sampai ngomel-ngomel. Ya. Ini pemerintah nggak becus, ini udahlah. Ya. Dan yakin semua orang ingin ibu bapak teh lancar. Betul, dalam hal ini penanggung jawab pelaksanaan fasilitas itu pemerintah. Betul itu. Hotel disediakan oleh pemerintah, mobil disediakan oleh pemerintah, catering disediakan oleh pemerintah, dan itu dari uang ibu bapak. Kalau ternyata ada sesuatu yang miss, ya, dan yakin tidak berkeinginan bapak ibu menderita, tidak. Terus Anda mengalami hal yang sulit, jangan kemudian keluar kata-kata, perilaku, perbuatan yang justru merusak kualitas ibadah dan keikhlasan ibu bapak sekalian. Kenapa saya harus bicara seperti itu? Karena saya mengikuti berita-berita itu. Saya ikuti berita itu. Ada yang dipindahin hotelnya, jaba di tengah terik matahari 50 derajat Celcius. Ya pindah hotel bari teduh ya gampang. Anda nunggu di luar hotel panasnya 50 derajat. Ya. Wajar kalau kemudian orang marah-marah protes. Ya. Semoga Bapak Ibu tidak mengalami hal itu. Semoga Bapak Ibu semua oleh Allah diberi kemudahan kelancaran. Tapi sekiranya ada ujian yang mirip-mirip itu, mohon jangan merusak penantian ibu bapak yang begitu lama untuk menjadi tamu Allah. Camkan omongan saya. Katakan, ya Allah, jadikan ini penyempurna ibadah saya. Ya Allah, jadikan ini sarana supaya saya bisa mabrur. Karena semua yang dirasakan itu menjadi kecil, tidak ada artinya dibanding nikmat yang Allah berikan kepada ibu bapak bisa berhaji. Jadi semua kesulitan itu menjadi kecil, nggak ada apa-apanya dibanding dengan nikmat Allah yang begitu besar. Ibu bapak insya Allah bisa tawaf, bisa menangis, bisa ruku, bisa sujud, bisa wukuf, ya, bisa di Mina,
maka seluruh penderitaan Anda nggak ada apa-apanya dibanding nikmat yang Allah berikan. Itu yang perlu saya sampaikan. Itu yang mohon dicamkan dalam pikiran dan hati ketika ada sebuah kesulitan di hadapan kita. Karena ibadah haji itu bukan tur, bukan piknik, ibadah, ya. Karena itu saya yakin Bapak Ibu yang ada di belakang, keluarga dari para calon jemaah, ada yang sudah lama tidak bertemu, ketemunya di sini. Jadi keberangkatan ibu bapak itu dihantar oleh tetesan air mata, oleh cinta kasih dari saudara-saudara kita. Yang di belakang ibu bapak itu, apakah itu anak, apakah itu mantu, apakah itu cucu, apakah itu teman, tetangga. Saudara-saudara kita yang ada di belakang ibu bapak itu mengantarkan dengan doa, mengantarkan dengan tetesan air mata, mengantarkan dengan motivasi. Maka jaga doa-doa saudara kita itu jangan sampai merusak kemabruran dari ibu bapak semua, ya. Itu inti yang paling penting dari apa yang akan saya sampaikan hari ini, ya. Insya Allah Bapak Ibu, saya akan menyusul hari Jumatnya sampai ke Makkah. Insya Allah saya hari Sabtu. Bapak Ibu nanti di sana ada Ustadz Ihsan dan tim Mutawif, ya, yang mendampingi, jaga kebersamaan. Bagi yang masih muda-muda, tambah ibadah ibu bapak dengan memperhatikan saudara-saudara kita yang sudah berumur, ya. Itu akan jadi penambah ibadah, ya. Tidak ada ibadah paling nikmat, saudara-saudaraku tercinta, kecuali saat Allah menakdirkan ibu bapak bisa sholat, menangis dan berdoa di Arafah. Karena Nabi mengatakan khairu du'ain du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah saat kamu wukuf di Arafah. Nah, ketika ibu bapak oleh Allah ditakdirkan wukuf di Arafah, jangan lupakan saudara-saudara kita yang mengantarkan untuk didoakan. Doa. Karena saudara-saudara kita yang mengantar itu menyengaja menyisihkan waktu, menyengaja menyisihkan tenaganya. Karena itu di momentum terpenting nanti, saya titip doakan saudara-saudara kita yang mengantarkan. Selain berdoa untuk diri kita, berdoa juga untuk saudara-saudara kita, ya. Kemudian di sana saling bantu, saling tolong, saling menguatkan, jaga kebersamaan, ya. Jiwa maaf kita harus luas, dan tentu saja harus selalu mengikuti pengarahan baik dari ustadz, dari petugas kesehatan, ya. Karena itu diarahkan demi kebaikan kita bersama, ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira pada Bapak Ibu yang sudah mengantarkan, yang luar biasa begitu antusias. Insya Allah Bapak Ibu yang mengantarkan, satu saat oleh Allah dicatat Anda ada di barisan ini. Amin ya rabbal alamin, ya. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala kita, hati kita,
Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Hakim, ya Ghafurur Rahim. Hanya Engkau yang maha tahu segala dosa-dosa kami, segala perbuatan maksiat kami, segala pelanggaran yang pernah kami lakukan. Hanya Engkau ya Allah yang maha tahu. Ya Allah, kami mohon ampunan-Mu, kami mohon maghfirah-Mu. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, bimbing kami semua dengan cinta-Mu, dengan rahmat-Mu, sehingga kami merasa nikmat di jalan kebenaran dan kebaikan. Ya Allah, jangan sampai dosa-dosa kami membuat kami menghadapi kesusahan. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami. Sekiranya kami mendapatkan kesusahan, semoga itu penggugur bagi dosa kami, bukan karena dosa-dosa kami. Ya Allah, sekiranya kami berbuat dosa dan maksiat, ampuni kami. Jangan sampai perbuatan-perbuatan kami menghantarkan kami kepada penderitaan. Andaikan kami mengalami ujian dan penderitaan, semoga ya Allah, itu cara Engkau untuk menghapuskan dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami yakin kedua orang tua kami pernah menangis demi kebahagiaan kami. Kedua orang tua kami pernah menahan malu demi kebahagiaan kami. Kedua orang tua kami pernah sakit, pernah tidak tidur, kurang makan demi kebahagiaan kami. Ya Allah, kami mohon ampuni kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami. Berikan keberkahan, rahmat dan cinta kasih sebagaimana mereka memberikan cintanya kepada kami. Dan ya Allah, kami yakin, seyakin-yakinnya, kami bisa berhaji itu bagian dari doa-doa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, karuniakan kepada kami keluarga yang soleh, keluarga yang penuh mawaddah, rahmah, sakinah. Karuniakan kepada kami anak cucu yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang bisa menghadapi tantangan zaman. Jadikan ya Allah anak cucu kami menjadi jariah setelah kami berpulang kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di antara saudara-saudara kami hari ini berniat dengan sekuat hati untuk memenuhi panggilan-Mu menjadi tamu Engkau ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, berikan kemudahan pada saudara-saudara kami saat berhaji. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, berikan kemudahan, kelancaran, jauhkan dari segala kesulitan. Ya Allah, berikan kesehatan, berikan keberkahan, berikan pertolongan pada saudara-saudara kami yang akan berhaji ini. Dan ya Allah, jadikan saudara-saudara kami ini haji yang mabrur dan mabrurah. Berikan kesehatan, berikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, dengan putra-putrinya, dengan cucunya, dengan anak-anaknya ya Allah. Beri kemudahan, kelancaran, keselamatan, dan beri kemabruran dan kemabrurohan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolong kecuali Engkau, tidak ada yang bisa memberikan kemudahan kecuali Engkau. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Engkau maha mendengar doa. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ud du'a. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah.
wabarakatuh.